Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlianto dari kelas MJ 701. Pada UAS kali ini, kita diminta untuk bikin makalah untuk bidang studi manajemen hubungan industri. Saya ambil judul Konflik Tenaga Kerja Akibat Otomatisasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kondisi hubungan industrial di Indonesia tahun 2024 sampai dengan 2025 dengan fokus pada isu besar yang tengah melanda dunia kerja, yaitu meningkatnya konflik ketenaga kerjaan akibat otomatisasi dan perkembangan teknologi. Pembahasan ini saya rangkum berdasarkan berita-berita resmi yang ada di Indonesia. Berikut kondisi industri dan fakta terkini. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan PHK besar-besaran yang banyak dipicu oleh otomatisasi dari sektor manufaktur, tekstil, elektronik, hingga retail. Berdasarkan data media resmi, sepanjang tahun 2024 terdapat 101.000 pekerja yang terkena PHK. Memasuki Januari sampai Februari 2025, terjadi tambahan 18.000 PHK. Bahkan menurut KPSI, total 60.000 buruh terdampak gelombang PHK di awal tahun 2025. Akibat pabrik pilot, efisiensi, hingga relokasi ke luar negeri. Berikutnya, saya coba sampaikan tentang teori hubungan industrial atau tripartit. Dalam teori hubungan industrial ada 3 aktor utama, yaitu pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan mediator. Namun, tingginya kasus PHK menunjukkan bahwa pengawasan masih belum optimal. Pengusaha banyak melakukan otomatisasi untuk efisiensi biaya dan juga peningkatan produktivitas. Namun, keputusan ini sering dilakukan tanpa konsultasi bipartit yang memadai. Sementara itu, serikat pekerja berupaya memperjuangkan hak pekerja, menolak PHK sepihak, dan menuntut adanya dialog tripartit. Ketidakseimbangan posisi tawar ini membuat konflik industrial semakin hari semakin sering bermunculan. Berikutnya, negosiasi kolektif dan hukum ketenagakerjaan. Dalam hubungan industrial yang sehat, negosiasi kolektif idealnya mencakup transparansi rencana otomatisasi, pemberian pelatihan atau reskilling sebelum PHK, serta pembaruan perjanjian kerja bersama atau PKB. Namun, kenyataannya banyak PHK dilakukan secara cepat karena alasan efisiensi tanpa dialog yang komprehensif. Padahal, hukum ketenagakerjaan menegaskan bahwa PHK adalah pilihan terakhir dan harus melalui proses bipartit, mediasi, dan mekanisme formal lainnya. Kelemahan implementasi hukum ini menjadi salah satu akar masalah konflik. Selanjutnya, dampak terhadap bisnis. Otomatisasi menciptakan 2 sisi. Dari sisi positif, perusahaan menjadi lebih efisien, produktivitas meningkat, biaya operasional berkurang, tetapi dari sisi negatif, konflik industrial meningkat, resiko mogok kerja membesar, dan reputasi perusahaan dapat rusak bila PHK dilakukan secara tidak manusiawi. Dan selanjutnya, dampak terhadap pekerja. Dampak terhadap pekerja sangat besar. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Pekerja berkeahlian rendah sulit bersaing dengan mesin, dan banyak di antara mereka belum mendapatkan pelatihan atau peningkatan keterampilan. Kondisi ini menyebabkan tekanan psikologis, menurunkan daya beli, dan juga meningkatkan kerentanan sosial. Sedangkan dampak terhadap masyarakat akibat PHK massal, pengangguran meningkat, konsumsi rumah tangga melemah, dan UMKM terkena imbas penurunan permintaan. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial
dan juga meningkatkan potensi konflik di masyarakat. Selanjutnya, strategi penyelesaian untuk pemerintah. Pemerintah harus memperkuat pengawasan, memastikan PHK sesuai hukum, serta mewajibkan perusahaan melakukan pelatihan sebelum otomatisasi. Selain itu, program reskilling nasional wajib diperluas karena Outlook Ketenagakerjaan menunjukkan baru 80% tenaga kerja memiliki literasi digital menengah. Berikutnya adalah strategi untuk pengusaha dan serikat pekerja. Pengusaha harus lebih transparan dalam merencanakan otomatisasi, membuka dialog sosial sejak awal, dan memberikan pelatihan alih fungsi. Serikat pekerja perlu memperkuat posisi tawar melalui negosiasi kolektif modern, bukan hanya reaktif terhadap PHK, tapi juga proaktif mendukung pelatihan digital dan juga adaptasi teknologi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa otomatisasi adalah keniscayaan, tetapi hubungan industrial yang harmonis adalah pilihan. Dengan kolaborasi tripartit yang kuat, penegakan hukum yang tegas dan komitmen bersama untuk peningkatan kompetensi pekerja, Indonesia bisa masuk ke era otomatisasi tanpa meninggalkan pekerja sebagai korban. Terima kasih, demikian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.